Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila dengan NIM A1C1222068 dari kelas reguler B angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah agama Islam. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Pengertian ilmu, amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal diibaratkan buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni. Iptek yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal soleh, bukan kerusakan alam. Iman berfungsi untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu akan selalu dapat dikontrol berada pada jalur yang benar, maupun sebaliknya. Tanpa dasar keimanan, ilmu dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kehancuran orang lain dan lingkungan. Ilmu adalah hasil pelaksanaan perintah Tuhan yang memperhatikan dan memahami alam raya ciptaannya. Bagaimana yang sudah terkandung dalam surah Al-Isra ayat 36 menjelaskan bahwa ilmu merupakan dasar dari segala tindakan manusia. Karena tanpa ilmu segala tindakan manusia menjadi tidak terarah, tidak benar, dan tidak bertujuan. Soal nomor 2, jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Di dalam kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia dapat hidup di dalamnya. Dalam keagamaan, agama membutuhkan simbol, dengan kata lain, agama juga membutuhkan kebudayaannya. Dalam hal ini menunjukkan hubungan antara keduanya, yaitu agama Islam dan kebudayaan yang sangat erat. Akan tetapi, dalam keduanya memiliki perbedaan yang perlu untuk diperhatikan. Agama Islam adalah sesuatu yang final atau akhir, universal, abadi, dan tidak dapat berubah atau absolut. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan dapat berdiri sendiri sebagai agama pribadi. Akan tetapi, apabila agama tidak dibarengi oleh kebudayaan, maka agama akan sulit mendapat tempat di tengah masyarakat. Dalam agama dan kebudayaan memiliki dua persamaan, yaitu keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol. Keduanya sangat mudah terancam karena adanya suatu perubahan. Agama dan kebudayaan memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Lalu, mengapa Islam tertinggal dalam iptek? Karena umat Islam meninggalkan pesan-pesan yang diberikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Penyebab lainnya adalah karena umat Islam terlibat dalam konflik internal. Dengan kata lain, umat Islam dihalangi oleh umat Islam yang lain. Mereka terlibat dalam pertentangan politik dan ideologis. Untuk menuju pada pengembangan dan kemajuan iptek dalam Islam, saya kira pertama yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi sekaligus refleksi terhadap apa yang selama ini menjadi faktor kemunduran iptek dalam Islam. Tadi, salah satunya adalah karena kita jauh dari moral pengetahuan dan keislaman yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini sebagai modal utama. Soal nomor 3, jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani akan terwujud apabila suatu masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang baik. Di dalam Al-Quran,
sudah dijelaskan tentang umat yang terbaik untuk membentuk peradaban manusia yang lebih humanis dan toleran, yaitu kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 3, 110. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, dan keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi, nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai faham agama yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Menurut Anda, sudah sejalankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Jawabannya sudah. Agama Islam membutuhkan negara sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita moral atau ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan negara membutuhkan agama Islam sebagai petunjuk moral bagi masyarakat bernegara. Hubungan Islam dengan kebangsaan bisa dilihat dari pentingnya menegakkan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kebenaran, keadilan, kasih sayang, keindahan, dan lain sebagainya. Kebangsaan adalah sebuah produk ijtihad. Konsep kebangsaan memang tidak secara langsung dan eksplisit dijumpai dalam ajaran Islam, tapi ada nilai-nilai universal di dalamnya yang sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, dalam konteks di Indonesia, secara historis, wawasan dan pilar-pilar kebangsaan Indonesia seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dilahirkan oleh para pendiri bangsa atau biasa disebut sebagai The Founding Fathers. Sebagai The Founding Father Indonesia adalah peran ulama dan tokoh-tokoh Islam. Ada K.H. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Muhammad Nasir, Kiai Haji Iman Mansur, bahkan Soekarno-Hatta yang tidak tergolong sebagai ulama atau ahli agama. Meski begitu, Soekarno dan Hatta adalah salah satu tokoh yang tergolong sebagai orang religius dan Islamis. Keduanya ingin sekali mengamalkan ajaran Islam tentang kemajuan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Soal kelima, jelaskan pendapat singkat Anda pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Jawabannya, agar lebih mengenal Allah, mengenali semua larangan dan apa saja ibadah-ibadah atau upaya yang mampu mendekatkan diri dengan Allah serta menjauhi semua larangannya. Dengan membekali pendidikan agama sejak dini, maka akan menjadikan seseorang tetap kokoh pada pendiriannya dan tidak mudah goyah terhadap segala godaan perbuatan negatif. Dengan pengetahuan keagamaan yang dimiliki, kita dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan belajar agama, hidup kita akan jauh lebih terarah, memiliki ketenangan jiwa, dan menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.